Subhanal hayyil ladzi la yamut. Nah, ini inting aja bacaannya. Makanya jar Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, sekecil apapun amalan, saringan apapun amalan, jangan dianggap remeh. Karena jangan-jangan yang inting itu yang menyebabkan kita diampuni Allah. Jangan-jangan yang inting itulah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Dimimpikan As-Sauri dalam tidur. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? As-Sauri menjawab, dia memberi rahmat kepadaku. Lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana keadaan Abdullah ibnul Mubarak? Sauri menjawab, ia termasuk orang yang masuk kepada Tuhannya setiap hari 2 kali. Abdullah bin Mubarak ini aulia besar di masa itu. Kan orang diberi kesempatan untuk melihat Allah tuh ada yang sebulan sekali, ada yang setiap Jumat sekali, ada yang 2 hari sekali bisa untuk bertemu dengan Allah di alam sana. Ada nang sehari sekali, ada nang sehari 2 kali, ada nang selalu di sana. Orang yang selalu dekat dengan Allah di surga, di akhirat itu. Seperti banyak dicontohkan ulama-ulama kita yang di sana, yang kada tahu di bidadari nih di surga, kada tahu bidadari, kada tahu itik panggang ayam goreng, kada tahu. Nya asik dengan majelis Allah di sana. Nah, itulah orang-orang yang makrifat kepada Allah dalam dunia. Di dalam surga dia akan menemukan kenikmatan yang luar biasa, itu selalu berada di hadratillah, berada di majelis Allah. Nah, bidadari itik panggang tuh orang awam nih mahantaminya kada bubuhan itu. Orang awam nang beramal supaya masuk surga, orang awam nang beramal hendak bidadari masuk surga, nya dapat itu. Orang bilang lawan Tuhannya kada tahu urusannya, mau urus ini aja diurusinya. Nah, kalau orang-orang yang tinggi ma'rifatnya kepada Allah, macam Abdullah bin Mubarak, dia sibuk bolak-balik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jar Sufyan Tsauri, kalau Abdullah bin Mubarak itu beliau termasuk orang yang dapat kesempatan untuk ziarah bailang kepada Allah setiap hari 2 kali. Dimimpikan sebagian mereka, lalu ditanyakan tentang keadaannya, maka ia menjawab, mereka menghisap kami, lalu mereka menghisap dengan teliti, kemudian mereka menganugerahi lalu memerdekakan. Dimimpikan akan Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik, mazhab Malik, imamnya Imam Malik bin Anas. Ada orang bermimpi beliau, lalu ditanyakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Malik bin Anas menjawab, diampuni bagiku, dosaku diampuni. Dengan sebab kalimat yang pernah diucapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melihat jenazah, Subhanal hayyil ladzi la yamut. Artinya, maha suci Tuhan yang maha hidup yang tidak mati. Sayyidina Utsman kalau melihat ada jenazah liwat, Utsman berkata, Subhanal hayyil ladzi la yamut. Nah, ditiru oleh Imam Malik. Di akhirat dosaku diampuni dari Imam Malik sebab kalimat yang kuucapkan bila melihat jenazah itu. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Nah, ini inting aja bacaannya. Makanya jar Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, sekecil apapun amalan, saringan apapun amalan, jangan dianggap remeh. Karena jangan-jangan yang inting itu yang menyebabkan kita diampuni Allah. Jangan-jangan yang inting itulah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Ada amalan inting, amalan sedikit, jangan dianggap remeh. Artinya baca aja itu. Jangan-jangan itu yang mau menyelamatkan kita. Nah, ujar sidin lagi, jangan anggap remeh amal-amal maksiat, itu dosa kecil, jangan anggap remeh. Jangan-jangan nang itu nang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Ada jenazah liwat, Subhanal hayyil ladzi la yamut. Inting mana tuh?
Subhanal hayyil ladzi la yamut, maha suci Tuhan yang tidak mati. Melihat ada orang mati, baca Subhanal hayyil ladzi la yamut. Nah, Imam Malik di sini, aku diampuni Allah dosaku karena aku membaca itu bila melihat orang mati. Dimimpikan pada malam yang mana meninggal dunia pada malam itu Al-Hasanul Basri. Hasan Basri meninggal, malamnya ada orang bermimpi seakan-akan pintu-pintu langit dibuka dan seakan-akan penyeru menyeru perhatian. Sesungguhnya Al-Hasanul Basri datang kepada Allah Ta'ala dan dia Allah ridha kepadanya. Hasan Basri ini murid daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di lawan Rasulullah cuma ada satu perantara. Hasan Basri ini tabi'in kabir, tabi'in besar. Tabi'in itu ada tabi'in besar, ada tabi'in kecil. Tabi'in besar itu artinya tabi'in yang banyak menjumpai sahabat Nabi. Itu disebut tabi'in besar. Ada tabi'in kecil, tabi'in yang hanya beberapa orang sempat bertemu dengan sahabat. Itu disebut tabi'in kecil. Dimimpikan juga Al-Jahiz, lalu ditanyakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Maka Al-Jahiz menjawab dengan syair, wala taktub bi khattika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Artinya, janganlah engkau menulis dengan tulisanmu selain sesuatu yang menyenangkanmu pada hari kiamat untuk kamu melihatnya. Tulisan itu lebih sulit daripada ucapan. Pahalanya lebih panjang, dosanya pun lebih panjang. Nah, kalau kita berkata-kata itu mungkin yang mendengar ada sekian orang, habis di situ habis. Kalau tulisan ini bisa lawas. Misalnya kita mengarang buku, mengarang kitab, mungkin ratusan tahun kitab itu selalu ada. Buruk di kitab orang, sudah buruk lagi di kitab orang lagi. Nah, kalau itu tulisan-tulisan yang salah, tulisan yang kada sesuai dengan hukum Allah, nah bakal panjangan kita menderita dalam kubur karena tulisan yang kada baik tadi. Karena tulisan yang kada baik tadi.